Sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa kalian subscribe channel Ruang Edukasi Official dan like, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Nah, kali ini Bu Alfi akan memberikan materi pembelajaran tema 3, yaitu lebih peduli terhadap lingkungan makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di sekitarku, pembelajaran 1. Nah, untuk pencapaian pembelajaran hari ini, yaitu ada materi pelajaran bahasa Indonesia mengenal tanaman padi, kemudian ada pelajaran IPA, keseimbangan lingkungan, dan juga pelajaran IPS mengenai bentang alam Indonesia. Oke anak-anak, materi yang pertama mengenal tanaman padi. Ya, perlu kalian ketahui bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Oleh karena itu, setiap hari kita harus makan. Apa sih makanan kita sehari-hari? Tahukah kalian, makanan pokok sebagian besar Indonesia itu apa? Ya, makanan pokok Indonesia adalah beras. Perlu kalian tahu bahwa beras itu akan dirubah menjadi nasi yang setiap hari kita makan. Nah, sekarang kita sama-sama cari tahu yuk tentang tanaman padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Nah, daerah utama penghasil padi adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Tahukah kalian bahwa Karawang, daerah Jawa Barat, dikenal sebagai lumbung padi nasional? Selanjutnya, yaitu tahapan-tahapan menanam padi. Yang pertama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih bersamaan. Yang kedua, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Petani mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Dan yang terakhir, bibit yang telah siap dipindahkan dan ditanam ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari atau kurang lebih selama 3 bulan hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan mesum atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut dengan beras. Nah, sekarang kita lihat yuk tahapan-tahapan mengenai tanaman padi. Pertama-tama, benih direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Kemudian biji akan tumbuh, bakal akar dan tunas menonjol keluar. Lalu batangnya akan memanjang. Dan yang terakhir, tanaman padi berbunga sehingga gabah akan matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kekuning-kuningan. Oke anak-anak, sekarang yaitu pelajaran IPA mengenai keseimbangan lingkungan. Kalian telah mempelajari budidaya padi. Sekarang kalian telah pahamkan bahwa agar dapat makan nasi diperlukan adanya proses yang sangat panjang. Diperlukan adanya perlakuan yang seimbang terhadap tanaman yang telah memenuhi salah satu kebutuhan pokok kita,
Nah, bagaimana sih kita harus memperlakukan tanaman yang bermanfaat tersebut agar kebutuhan kita selalu terpenuhi? Upaya-upaya yang harus kita lakukan agar ketersediaan pangan terus terjaga. Yang pertama, menjaga ketersediaan bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga kualitas dan kuantitas lahan pertanian. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Yang keempat, menjaga kelancaran saluran irigasi. Yang kelima, penggunaan beras sesuai kebutuhan dan penganekaragaman pangan sehingga konsumsi beras dapat dikurangi. Nah, yang terakhir yaitu pelajaran IPS mengenai bentang alam di Indonesia. Kegiatan apa sih? Kegiatan apa sajakah yang dilakukan manusia terhadap lingkungannya? Perlu kalian ketahui bahwa bentang alam di negara Indonesia yaitu ada 3. Ada pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Nah, yang pertama yaitu pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Nah, yang kedua yaitu dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk sebagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan pertahanan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Nah, biasanya para petani itu bercocok tanam di daerah dataran rendah. Paham anak-anak? Oke, yang terakhir yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Oke anak-anak, sekian materi pembelajaran hari ini. Semoga kalian mengerti apa yang sudah Ibu berikan materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.